Mereka juga secara tidak langsung sudah mengotori citra anak pang, guys. Hello guys, welcome back to our channel. Di sini bersama saya Didi Lesar dan teman saya Arjuna Dwianggara. Oke guys, di video kali ini kita akan mereaction sebuah video yang cukup viral, guys. Video ini dia asalnya dari Kendari. Pelakunya adalah seorang anak muda. Diduga dia seorang anak pang. Dia mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Oke guys, kalian pasti penasaran gimana kelanjutan videonya. Kita langsung saja nonton videonya untuk kita lihat gimana reaksi dia ketika dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Sesuatu yang sangat lucu ya guys. Oke guys, langsung saja. Ya, saya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang manusia, Raja yang manusia. Namaku Laode Edi Chandra Putra Madampi. Ya, saya paling ganteng di dunia, paling tampan. Ya, masuk surga. Surga anak pang, masuk surga semua, masuk surga anak pang. Anak pang, masuk surga semua anak pang. Masuk surga semua anak pang. Semua tentara, presiden, kerangka. Oke guys, kita mau reaction sedikit guys. Sini ada hal yang sangat lucu juga ya guys. Pertama, si anak ini tadi namanya Laude Chandra kalau tidak salah. Di dalam video ini hal yang kita lihat sepertinya agak lucu itu karena pertama dia menggunakan peci ya guys, peci. Kemudian di telinganya itu lubangnya besar sekali guys. Terus dipakai anting juga yang bulat putih nyala terang gitu. Kan Tapi itu memang ciri khasnya anak pang sih. iya, ciri khas anak pang. Dan ini ada hal yang lucu juga ya guys. Bisanya seorang anak pang dengan percaya dirinya mengklaim dirinya seperti itu. Oke guys, kita lanjut lagi videonya guys. Bupati neraka, ya, camat neraka. Wow, dia mengatakan bahwa bupati, camat semua masuk neraka. Neraka. Bahwa dia masuk surga. Dan dia mengatakan dia masuk surga dan teman-temannya. Presiden bukan dunia. Ya. Presiden Xi Jinping neraka. Katanya presiden Karena juga. apa? Hancurkan masjid. Rumahku masjid. Waduh, Ya. Aduh, katanya rumahnya masjid guys. Parah sekali ini. Allah, saya Allah, masuk surga, masuk surga, Isa masuk surga, ya, masuk surga, mantap masuk surga, masuk surga semua masuk surga, masuk surga semua masuk surga, masuk surga tuh keluarga masuk surga, keluarga masuk surga, Jadi keluarga. begini guys, di dalam video ini ada scene dimana dia lagi duduk bareng sama teman-teman sepergaulannya. Terus di tengah ini saya curiga sepertinya minuman keras ya, karena biasa kan kalau anak-anak muda ngumpul gitu kan terus ada minuman di tengah. tuak. Ya mungkin tuak kali ya, Tuak, untuk kan? ya merangsang pemikiran mereka gitu guys, sampai mereka kayak gini. Lucu aja sih guys, di zaman sekarang masih ada orang-orang yang mau memperlakukan hal-hal bodoh seperti ini. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Satu keluarga masuk surga, satu keluarga. Adikku ini surga, surga, surga semua surga. Bisa Semua. Sambil Masuk surga, masuk surga, terus masuk surga. Kalian bibirnya semua masuk hitam surga. kan? Tengok itu, lapasnya Allah, Ya, lapasnya Allah. astagfirullah. Telingaku. Katanya lapasnya Allah di telinganya. Lapasnya Allah kalau itu. Kayaknya itu Perhatikan telingaku. lapas setan, bukan lapas Allah ya. Lapasnya Allah. Ketawa lagi. Komen kok. Komen lapasnya Allah. Gila, kita Lapasnya percepat ya, Allah. Masuk semua, masuk surga. Masuk semua, tidak neraka. Tidak neraka. Tidak neraka, surga semua, surga. Tidak ada Surga neraka, semua. surga semua. Surga semua. Surga, Seperti surga. orang kena gangguan psikologis gitu ya guys. Al-Rizka, surga, surga, surga Subhanahu wa Ta'ala. Ini surga. Surga, Rahman kasihan. Bukan lu mirip monyet. Surga, surga, neraka, anjing, aku di neraka, Rahman. Banyak orang yang komentar dalam video ini, terus yang mengomentar positif dia mengatakan kalian masuk surga, dan mengomentari negatif kalian masuk neraka. Lucu ya guys. Ini Ardina, orang Mariana gila Gultung, kali ya. Gultung pun surga. Surga keluaran mah junior John. Indra manjilin mas surga. Masuk surga oke. Jelas sekali. Udah kita udah nggak kuat juga nonton videonya. Intinya dalam video ini guys, dia memperlihatkan bahwa dirinya Adalah mengklaim dia adalah Tuhan yang sebenarnya, dan dia mengatakan bahwa dia adalah Allah Tuhannya orang Muslim. Jadi begini guys, hal yang kita mungkin bisa komentari dari sini mungkin dari segi pergaulannya juga ya guys. Saya juga heran ya guys, dari tadi dalam videonya itu
Mereka ngumpul rame-rame terus dia mengklaim dirinya Tuhan dengan teriakan yang besar, kemudian di sampingnya ada teman-temannya. Tapi hal yang saya sangat bingung kan gitu guys, temannya nggak ada yang merespon biar satupun guys. Kenapa bisa begitu guys? Padahal sekalipun teman, tapi ketika kita mendengarkan sesuatu yang dia berbau hal yang sangat sakral, kami pasti akan menegur dia, karena ketika kami tidak menegur dia, kami rasa dia bukanlah teman kita begitu. Jadi ketika kalian menganggap dia teman, ajaklah dia kepada arah yang benar, bukan sebaliknya guys. Kalian mengajak dia kepada hal yang buruk, membiarkan. Dan di sini mereka juga secara tidak langsung sudah mengotori citra anak pang guys. Karena saya lihat juga di area Jakarta banyak sekarang anak-anak pang yang terus berkreasi menunjukkan bahwa tidak semuanya anak pang itu adalah orang-orang yang buruk guys. Namun mereka di sini juga sudah membuat sebuah video yang saya rasa bisa menjatuhkan citra anak pang guys. Betul guys. Jadi dalam video ini juga guys, kita melihat bahwa di tengah tadi kan ada minuman gitu guys. Mungkin ini salah satu hal kenapa seharusnya pemerintah melarang untuk penjualan minuman seperti ini ya guys. Bukannya kami ini guys tidak, tapi memang pada dasarnya miras itu sangat mengganggu pikiran kita guys, bisa membuat hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang kedepannya bisa membuat pemikiran kita menjadi kacau guys. Karena kalau mau dibilang 70% itu orang melakukan kejahatan tuh pasti banyak yang berdasarkan karena ada hal yang ada miras begitu, Terpengaruh oleh minuman keras. Karena dalam minuman keras itu mengandung zat yang mampu membuat pemikiran kita itu menjadi terbayang-bayang guys. Makanya sesuatu yang memabukkan adalah khamar, dan khamar itu diharamkan. Kenapa Nabi mengharamkan khamar guys? Karena seperti itu guys, khamar dapat merusak pemikiran kita guys, dapat membuat celah-celah di mana setan bisa masuk dan menjadikan kita sebagai bahan untuk melakukan dosa guys. Inilah guys kenapa saya pernah mengingat flashback kembali guys. Saya pernah ikuti pengajian, kemudian saya pernah bertanya sama seorang ustadz. Saya tanya, ustadz, di surga dan neraka itu kedepannya lebih banyak mana yang tempati, surga apa neraka? Kemudian si ustadz itu mengatakan bahwa kebanyakan manusia ditaruh di neraka ketimbang di surga. Terus saya bertanya lagi di ustadz itu, ustadz, kalau memang banyak mayoritas manusia itu di neraka, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Karena kalau dibuat apa diciptakan kalau ujungnya memang banyak mayoritas yang masuk neraka. Kemudian ustadz itu menjawab, beginilah cara Allah untuk menunjukkan kepada seluruh makhluknya bahwa seharusnya kita ini bangga guys. Kita adalah makhluk yang paling sempurna. Dari jutaan sel sperma, dari jutaan sel sperma hanya satu yang berhasil lolos. Dari kita inilah yang berhasil lolos. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Allah dalam surah Al-Quran juga Allah menjelaskan bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Tapi kenapa masih banyak yang tidak beribadah guys? Karena manusia diberikan syahwat, nafsu, dan akal pikiran. Beda halnya dengan malaikat guys. Kalau malaikat dia memiliki akal tapi tidak memiliki nafsu guys. Makanya dia terus taat ibadah kepada Allah, terus berzikir tanpa melakukan dosa. Beda dengan kita guys, kita memiliki kehendak bebas, kita mampu melakukan apapun yang kita inginkan guys, karena kita adalah makhluk yang paling sempurna. Ulama bilang bahwa manusia bisa saja lebih mulia dari malaikat ketika dia menggunakan akalnya dengan baik, tapi manusia dapat menjadi makhluk yang lebih hina daripada hewan ketika dia tidak memperlakukan akalnya dengan baik. Itu guys. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada penggunaan akal guys. Semua manusia sudah diberikan akal, namun kembali lagi kepada siapa yang mau berpikir guys. Karena Allah juga sudah menjelaskan dalam ayat bahwa yutil hikmata ma yasha'a wa ma yutal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Allah sudah memberikan hikmah yang terbesar kepada kita, dan tidak mungkin ditolak hikmah itu kecuali bagi orang-orang yang tidak berpikir. Hikmah itu adalah akal pikiran kita guys. Bagaimana caranya kita memperlakukan akal pikiran kita semaksimal mungkin guys dalam hal berpikir guys. Jangan seperti yang tadi guys, itu sudah fatal sekali guys. Ketika kalian
ingin memperoleh pengetahuan, memperoleh pemikiran yang baik, maka carilah teman-teman yang baik juga guys, karena faktor yang dapat mempengaruhi diri kita sebenarnya juga adalah pergaulan kita guys. Dan salah satu cara kami untuk menghilangkan kebiasaan seperti itu, mungkin cara kami seperti ini guys, memberikan sedikit pemahaman kita terhadap terhadap kalian yang mungkin kedepannya punya potensi melakukan hal seperti ini. Kita berusaha untuk mencegah juga guys. Kita tidak berniat apa-apa, kita cuma memberikan pengetahuan, sharing aja sama kalian guys, biar kita sama-sama bisa mendapatkan apa yang kita saling butuhkan guys. Mungkin itu saja guys. Jadi sudah sampai di sini akhir dari video kami. Jadi buat kalian yang sudah menonton, terima kasih. Dan seperti biasa ya guys, jangan lupa untuk like dan subscribe, perlu share lah guys. Karena ini sangat, kami mohon maaf juga guys kalau ada salah kata atau ada salah penyebutan kalimat yang kami sudah lontarkan. Kami juga manusia biasa, kami bisa hilaf, tapi hanya satu hal yang bisa kita ingin beritahukan guys, niat kami baik guys. Niat kami tidak ada niat buruk guys. Niat kami baik, ingin memberikan sesuatu pandangan-pandangan yang positif guys. Oke, thank you guys.